puji Tuhan. Shalom. Haleluya, happy Sunday untuk semua jemaat Successful Immanuel Ministry. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah atau ada mungkin yang di rumah sakit. Biarlah tetap hati kita bersuka cita dan bersyukur sebab Tuhan Yesus selalu baik. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap kami percaya ada kuasa, ada kekuatan, ada hadirat Tuhan yang boleh memulihkan setiap kami, bahkan memberkati setiap kami. Kami rindu untuk mempersembahkan puji-pujian kami sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Dia, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita bersama-sama. Saudara mungkin kalau di rumah, saudara boleh bangkit berdiri, menari buat Tuhan, nyanyi, senengin hati Tuhan dengan nyanyianmu, persembahkan yang terbaik ya. Haleluya, amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama katakan, Dia yang menciptakan dunia, pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sorak haleluya. Tuhan Yesus Allah kami yang besar, Raja Maha Besar. Mari sama-sama katakan, mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia yang menciptakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Musik memuliakan Tuhan, mari tepuk tangan bersama-sama saudara. Kita mau percaya dengan nyanyian yang kita nyanyikan menjadi nyanyian kesembuhan, amin. Menjadi nyanyian kemenangan, amin. Menjadi nyanyian kelepasan, sebab Tuhan Yesus Raja yang Maha Besar. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Raja Maha Besar. Sambil angkat tanganmu dan bersorak bagi Dia. Raja Maha Besar. Haleluya. Yesus ajaib. Haleluya. Kami mau bangkit menyatakan kemuliaan-Mu
berserak di dalam nama Yesus. Oh, Allah dahsyat tempat kudusnya. Allah bangkit, bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi suara Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, amin, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi bersorak, Allah sudah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. bernyanyi. Oh, apapun musuhmu, Musuh dikalahkan, sakit, penyakit, ketakutan, kekhawatiran. Oh, kita sudah menang bersama dengan Yesus. Kudusnya, suara Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau di sebelahmu mungkin ada suami, istri, anak-anak ngomong gini, Allah kita dahsyat. Allah Amin. kita dahsyat. Bersama dengan Tuhan kita Yes. sanggup melakukan segala Amin. perkara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam kasih Tuhan. Ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami tahu hidup kami dijamin, dipelihara, dikasihi, diberkati. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin Tuhan. Selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
dalam hidup kami. Kami hidup di dalam kemenangan-Mu. Kami hidup di dalam sukacita-Mu. Kami hidup di dalam kelimpahan-Mu. Kami hidup di dalam kekuatan-Mu. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan mengubahkan, Engkau menggantikan kelemahan dengan kekuatan baru. Engkau menggantikan sakit penyakit dengan kesembuhan oleh bilur-bilur darah Yesus yang sakit sembuh. Kami tahu ada kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kita umat pemenang. Kita umat yang diberkati. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Bapak Ibu Saudara, engkau yang bersama dengan keluarga boleh bergandengan tangan menyembah Tuhan. Suami istri bergandengan tangan menyembah Tuhan. Orang tua dan anak-anak bergandengan tangan menyembah Tuhan. Katakan dengan puji-pujian kami hampiri Engkau. Katakan dengan ucapan syukur kami hampiri Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Berfirmanlah buat kami. Berfirmanlah buat kami. Angkat tangan kita sekali lagi. Katakan inilah. Inilah yang kuragukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan mengagukan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, dan hatiku. Dan hatiku Bersuka karenamu. dan hatiku bersuka Bapa di surga, Bapa Khalik langit dan bumi, Bapa yang sudah menciptakan bumi beserta isinya, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Bapa itu juga yang kami sembah dan kami kenal selalu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali kami datang bersama-sama dengan ucapan syukur atas segala kasih karunia, anugerah, limpah rahmat, berkat pimpinan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan untuk kehidupan kami masing-masing hingga sampai saat pagi hari ini. Dan kami sangat yakin dan percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan janji Tuhan bahwa Engkau bertata di pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, berkata-katalah Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan, tepuk tangannya mana? Silakan duduk saudaraku semuanya yang ada di rumah, yang melalui YouTube, Facebook, atau mungkin Instagram, dan yang sedang di perjalanan. Mungkin juga antara saudara ada yang sedang di rumah sakit. Dengar khotbah saya hari ini menjadi berkat buat saudara dan akan menjadi kesembuhan, kelepasan, dan pemutusan rantai yang terikat
dari saudara. Oke, nah kita akan mendapatkan firman Tuhan hari ini adalah Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 dengan tema judul saya kasihkan adalah bekerjalah di dalam roh, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ayat terakhir, dia akan seperti, perhatikan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang mengerambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini yang perlu kita pelajari saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, bahwa inilah janji Tuhan kepada manusia yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri tapi mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam tepian air. Kalau Anda melihat pohon yang tanam di tepian air, tidak perlu disiram, tidak perlu diperhatikan, dia akan terus bertumbuh, berakar, berbuah. Itu pohon yang ada di pinggir sungai, ya, yang ada dekat air tentunya, ya. Dia merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami batangnya panas terik. Walaupun musim panas tetap dia berbuah. Walaupun musim hujan tetap dia berbuah. Walaupun musim apapun dia tetap, karena dia ada dekat air. Begitupun manusia. Kalau saudara tahu air itu adalah, Yesus itu air kehidupan. Ya, di kitab Yohanes dikatakan akulah air itu, air hidup itu. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita andalkan Tuhan, ya pastilah kita diberkati Tuhan. Oleh karena itu jangan andalkan kekuatanmu. Jangan bilang karena kekayaanmu lah kamu, karena kepandaianmu lah kamu jadi kaya. Salah sekali waktu ada satu orang anak muda, dia berkata begini dengan saya, begitu sombongnya dia karena dia berhasil. Saya bisa kaya, saya gak perlu pakai Yesus. Kamu pakai Yesus gak kaya-kaya. Gitu. Nah, saya waktu itu memang masih bekerja. Saya bilang sama dia, jangan seperti itu. Jangan terlalu sombong, ya. Hidup harus ya rendah hatilah. Nih, dia katakan, yang penting nih tangan saya kuat, otak saya jalan. Nggak mungkin saya jatuh susah. Nah, ini kesombongan. Nggak perlu pakai Tuhan. Saudara, saya ingatkan saudara semua yang ada di mendengar khotbah saya hari ini, saya ingatkan saudara. Pengalaman saya begitu banyak melihat bukti-bukti bahwa orang yang sombong itu akan jatuh. Orang yang sombong yang tidak mengandalkan Tuhan pasti akan susah. Karena ini sudah bukan 1-2 orang yang saya ketemui dan begitu sombongnya dia. Ya. Banyak contoh-contoh yang dikatakan Titanic itu, ya, yang membuat kapal pesiar yang besar. Temannya berkata, waduh betapa mewahnya kapal ini, betapa besar kapal ini. Dan pemilik itu kapal itu yang membuat kapal itu katakan, jangan kata ombak, Tuhan pun gak bisa tenggelamkan kapalku ini. Gak lama tenggelam kapalnya. Ya, banyak contoh-contoh yang dimana mereka katakan bahwa Tuhan saja ada, siapa ya, John Lennon apa siapa yang dikatakan bahwa dia itu lebih tenar daripada Tuhan. Akhirnya ketembak dia. Ya, nah inilah bukti-bukti bahwa kita hidup di dunia jangan terlalu sombong. Jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan. Nah, dengan jelas Alkitab melarang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkanlah Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, tanpa kita sadari, kita sudah menyenangkan hatinya. Contohnya apa Pak Anes biar jelas. Saya nggak pernah andalkan yang lain. Mungkin Anda tahu betapa banyak kesaksian saya di mana saya andalkan Tuhan. Banyak orang jangan tetap sejalan. Sekali waktu saya waktu masih susah dulu, ya, sekarang berarti sudah nggak susah dong ya. Jadi ada seorang ibu yang pesan barang sama saya. Gaji saya waktu itu masih 40.000, ya, masih kerja, saya memang dari sekolah sudah kerja ya. Jadi sembari cari uang, sembari kerja karena bayar sendiri uang sekolah saya.
Jadi waktu itu saya ada pesanan barang seorang ibu namanya Ibu Lili. Dia hari Jumat mau ke Solo. Saya datang ke rumah dia itu hari Kamis. Dre, ini si Cici pesan 3 losin kemeja alisan waktu itu. Satu losinnya kalau salah hampir 120.000, 125 per losin. Waktu tahun 70-an. Jadi kurang lebih kan cuma 10 ribuan satu buah ya. Sekarang kan udah berapa duit sekarang ya. Nah, dia pesan 3 losin. Jangan gak datang Dri. Ya, karena besok malam saya berangkat ke Solo. Hari Sabtu saya harus sudah ada di Solo. Karena pesanan teman saya. Oh ya, Ci, saya akan bawa barang ini pasti datang kecuali saya sakit. Atau saya kecelakaan. Saya pasti datang. Ya gue percaya lu pasti datang. Udah. Nah waktu saat hari H-nya, saya lupa janji dia hujan. Kalau hujan pasti kan barang habis semua kebasahan. Nah jadi waktu itu tiba-tiba saya jam 4 sore saya datang, saya mau ajak anak mbak saya. Pembantu saya punya anak namanya si Ujang. Umur 7 tahun pegangin barang itu. Tapi si mbak bilang, bah jangan dibawa anak saya. Anak saya baru sakitnya sembuh. Masih demam. Lihat tuh di depan. Udah gelap, terhujan. Oh iya ya. Ya udah. Lalu janganlah kamu. Saya tahu kamu kerja berapa gajinya. Itu 3 losin berapa duit? 300.000. Wah bisa 7 bulan gak gajian. Ya kan? Karena 40.000 kali 300 kan 7 bulan. Bahkan bisa 8 bulan. Ya saya sudah janji sama orang. Lupa lagi. Janji cuma kalau sakit tabrakan. Baru saya gak datang. Lupa hujan. Pokoknya jangan. Nanti kamu jadi susah. Bukan untung buntung kata mbak pembantu saya itu. Itu pembantu bukan pembantu saya. Pembantu encim saya. Dia lari ke dalam. Dia panggil encim saya. Encim itu papa punya adik, punya istri. Manggilnya Encek kan. Langsung keluar encim saya. Oh jangan pergi. Encim bilang jangan pergi. Hujan tuh. Habis kamu ntar. Bukan untung buntung. Jangan pergi. Ya Cim gue ada janji. Gimana? Masa janji dibatalin? Lalu Encim saya katakan begitu. Saya ada janji orang Cim. Tapi lu daripada rugi buat apa? Dia bilang. Iya sih. Tapi percayalah Tuhan tuh baik. Wah Encim saya lari ke dalam. Panggil Encek. Encek saya. Nah ini andalkan Tuhan. Kalau saya tuh bukan sekarang. Dari dulu sejak remaja saya sudah andalkan Tuhan. Oh Encek bilang jangan pergi. Lihat udah petir udah bunyi. Ini pasti hujan. Iya Cek tapi saya kan udah janji. Iya boleh janji jangan bodoh. Ntar lu bukan untung buntung loh 7 bulan lu gak gajian. Gua kan tahu gaji lu berapa. Berapa barang itu? 325. Ya udah jangan pergi. Bukan 110, 330 ya. Encek bilang jangan pergi. Saya langsung bilang, Cek sudah percaya Tuhan apa belum? Lu belum lahir gua ada Kristen tahu. Berarti Encek tahu dong. Dunia ini siapa punya? Kan Tuhan punya. Minta saja sama yang punya. Wah Encek saya marah. Sebodoh amat lu pergi-pergi deh. Nah menurut Anda betul gak saya andalkan Tuhan? Saya tidak andalkan kekuatan saya sendiri. Ini kisah nyata. Lalu saya bawa motor saya. Baru kira jalan 20 meter, 30 meter. Hujan besar. Buah. Saya berdiri di atas motor saya. Tuhan kalau andai kata barang saya basah ini Tuhan. Bukan saja saya yang susah. Adik saya juga sekolah saya yang bayar. Nangis saya di motor. Tapi Tuhan itu benar ajaib. Disuruh saya dongak ke atas. Saya lihat mata langit itu seperti terbelah. Percis kayak di laut yang dibelah sama Musa.
Saya kebut terus saya lihat, saya haleluya, haleluya, haleluya. Ternyata badan saya tidak kena air. Seperti ada payung di atas kepala saya menaik motor, saya kebut sampai di Tangerang. Dari Tenabang Tangerang waktu itu belum ada tol, jadi jaraknya 26 km. Sampai di tempat itu banjir. Jalan semua banjir. Dan saya taruh motor saya standardin. Saya nangis di pojokan. Keluarlah Enci yang pesan itu namanya Cidili. Lu boleh tepat janji. Tapi jangan bego seperti itu. Masa hujan lu datang? Dia bilang. Dia begitu. Makanya lu bukan untung buntung lu. Nangis saya. Dia gak tahu saya nangis itu kebingungan. Motor saya cuma rodanya yang basah. Saya sendiri gak basah. Begitu lihat Ci. Saya nangis bukan karena kehujanan. Lihat, badan saya basah enggak. Dia panggil si Anton itu suaminya. Ton, Andri gila nih, si Andri gila nih. Keluar saya, kenapa? Lihat tuh banjir di depan. Tapi lu lihat dari Tanah Abang ke sini, badannya enggak basah. Hujan enggak dari Tanah Abang? Hujan. Kok bisa enggak basah? Itulah kalau engkau andalkan Tuhan, engkau akan mengalami mujizat. Tepuk tangan buat Yesus. Hiduplah oleh roh. Kalau kita hidup di dalam alam roh, rohnya kudus ada dalam diri kita. Kemana pun kita pergi, jangan pernah takut. Dia ada dalam kita. Amin. Itu sebabnya Galatia 5 ayat 16 katakan, ya, tujuan hidup kita jangan kita menuruti daging kita. Karena semua itu membawa kepada kesengsaraan. Ya, tapi hiduplah oleh roh. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu kan kalau misalnya ketakutan ini daging. Menyerah daging. Mundur daging. Percaya saja. Itu roh namanya. Ya, itu penting sekali. Nah, dan salibkan dagingmu itu, maka Anda tidak akan diperbudak lagi oleh ketakutan. Salibkan daging kita, maka kita tidak akan diperbudak lagi oleh daging kita. Ya. Galatia 5 ayat 24-25. Coba lihat. Salibkan daging itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Takut lagi enggak? Tidak. Banyak cerita saya. Di mana betul-betul maaf bicara bahwa saya ini hidup di dalam roh saya. Roh Tuhan. Ya. Jadi roh itu undang ke dalam diri kita. Mari Roh Kudus masuk ke dalam hidupku. Sehingga hidupku bukan aku lagi, tapi engkau yang hidup di dalam aku. Maka tidak ada ketakutan lagi saudaraku. Yang di rumah, yang di toko, kalau Anda dengar hari ini, sebentar kita akan seperjamuan dengan Tuhan. Jangan hidup dalam daging, hidup dalam roh. Terima baptisan Roh Kudus, maka kita akan masuk di dalam rohnya. Baptisan Roh Kudus. Nah, nanti bulan Maret ini saya akan mulai mengajar untuk bagaimana untuk menerima roh itu dalam kehidupan kita. Maka datanglah saudara-saudaraku di doa pagi saya. Kenapa saya mengajar tentang baptisan roh? Ini penting sekali buat saudara supaya Anda tidak takut. Ya, saya belajar ini tadi malam Tuhan katakan ceritakan tentang hidup di dalam roh. Ya, nah hidupnya berbeda. Ya, ciri-ciri orang dibaptis Roh Kudus hidupnya berbeda. Dia akan selalu akan menolong orang-orang yang berbuat sesuatu yang salah. Kebiasaan orang yang hidup dalam roh selalu ingin membantu orang yang dalam keadaan susah. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Karena roh itu yang mengajar dia. Roh itu mendorong dia untuk menolong. Itu orang hidup dalam roh. Selalu untuk berbuat sesuatu, selalu roh akan membantu dia. Roma 8 ayat 1-17 coba kita baca. Agak lama ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nggak ada tuh penghukuman. Semua sudah bebas dari hukuman. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4.
Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat 5. Sebab mereka hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka hidup dalam menurut roh memikirkan hal-hal yang dari. Ayat 6. Keinginan daging ialah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Asik banget ini kalau kita hidup dalam roh ya. Ayat 7-nya. Sebab keinginan daging adalah keseruan dengan Allah. Karena dia tidak takluk pada hukum Allah. Hak ini memang tidak mungkin baginya. Ya, terus ayat 8. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuh, ingat tuh. Hidup yang dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, sampai sini dulu kita akan bahas. Orang hidup dalam daging pasti nggak berkenan pada Allah. Karena apa? Timbul hawa nafsu. Marah-marah terus. Berantem terus. Fitnah terus. Serakah terus. Itu daging. Orang seperti itu tidak akan berkenan di mata Tuhan. Karena Tuhan benci semuanya itu. Oleh karena itu kalau kita mengerti semuanya ini. Jangan lakukan itu. Dagang dengan penuh senyum. Buka usaha dengan penuh kasih. Dan rumah tangga penuh dengan senyum. Kalau pembantu kita bilang nih kayak sorga, itu baru bagus. Kenapa kayak sorga? Karena nggak pernah dengar ribut. Ya, itu penting. Kalau kita bisa mengalami hidup seperti itu, betul nggak kayak sorga? Damai sejahtera selalu ada. Sukacita. Kayak kemarin saya baru pergi berempat dengan mantu saya, dengan anak saya, dengan cici. Betapa sukacitanya saya. Kami jalan di mall, di outlet, ya outlet yang baru tuh. Yang apa ya namanya? Village outlet ya, yang ada di Bandung, di Padalarang ya nggak salah. Yang Sumarekon. Itu bagus sekali itu. Ya, saya bilang sama istri saya, Mam, kalau aku lihat anakku di depan, kita di belakang, aku pagi pun aku mau. Karena aku senang benar jalan sama anak. Karena dia itu kesayangan saya. Dia bercanda sama suaminya. Suami gak ikut sama, panggil yang sama. Saya panggil mami, yang dia yang ikut. Dan kami bersama-sama berempat. Akhirnya kita main bowling. Main bowling berempat, seru banget. Tapi selalu saya menang. Selalu saya menang. Kalau saya tuh, kalau main apapun serius. Saya gak pernah main yang gak serius. Walaupun itu tidak bayar-bayaran, maksudnya gak taruh-taruhan, tetap serius. Nah memang saingan saya Catherine. Karena Catherine anak saya, jago juga sama saya. Tapi mantu saya gak bisa main dia. Bukan gak bisa main, maksudnya dia gak serius gitu. Kalau main karena asal yang penting main gitu. Kalau saya enggak, mau menang. Catherine pun begitu, saingan sama saya. Nah ini hidup di dalam hal-hal yang baik. Ya. Ciri-ciri orang yang dibaptis Roh Kudus hidupnya berbeda. Dia akan selalu menolong untuk berbuat sesuatu, selalu Roh akan membantu dia. Ya. Nah, manfaatnya coba kita buka Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Manfaatnya apa kalau kita hidup dalam Roh? Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Selalu menang. Nah. Mungkin enggak kalau kamu baru pindah kerja dalam waktu 3 minggu jadi pemimpin? Nggak mungkin kan? Itu iman saya. Saya bekerja di satu tempat. Saya bilang saya selalu menjadi kepala. Lalu di tempat kerja yang baru itu mereka cemooh saya, gitu paling ngelilek. Mana mungkin sok, biarpun di sana di Tenabang kamu memimpin, di sini kamu anak buah karena kamu baru kerja di sini. Iya. Karena saya punya hidup di dalam Roh itu, Roh Kudus itu akan membantu saya. Jadi sekali waktu pertama-tama yang saya pegang adalah 5 anak buah saya. Tentu Anda bingung, kok baru kerja bisa punya anak buah? Nah, pertama sebelum kerja saya sudah kuasai. Itu hikmat. Bagaimana caranya dapat hikmat? Ya dari Tuhan. Saya lihat ada 5 orang kerja di situ, saya dekati. Dari 5 orang itu Tuhan bicara, yang paling pendek itu kamu deketin. Namanya si Adul. Dul, kamu Adul? Iya, saya Adul. Kenapa? Saya mau kerja di sini. Lu jangan macam-macam kerja di sini nanti ya. Saya dengar ada orang bunuh diri sini. Iya benar. Gantung diri. Katanya orang itu pinter. Iya dia pemimpin kita. Dia kepala di sini. Nah saya tuh bisa seperti dia. Saya di Tenabang juga pemimpin. Tapi masa mau kerja mau jadi pemimpin enak aja gue getok loh digituin langsung.
Tenang. Saya diam, Roh Kudus katakan kasih dia uang, beli rokok. Nah Roh Kudus bilang, karena kita hidup dalam roh, roh itu bicara. Nah ini, dia menolong kita, membantu kita. Karena kita hidup dalam roh. Jadi apa yang ada di tulis Alkitab itu benar. Roh itu saya kasih waktu itu mungkin gaji masih 20.000 kan. Masih 20.000. Bukan 40.000 jadi 70.000. Nah saya kasih 2.000 perak. 2.000 perak gede. Karena Ji Samsu waktu itu cuma 400 perak. Ji Samsu dia beli rokok. Saya tanya dia, wah senang senyum-senyum dikasih rokok. Del, kamu berlima siapa kepala? Itu si Gatot. Ya kasih dia. Wah. Tot nih, dari siapa? Tuh orang baru mau kerja. Nyamperin si Gatot. Lu mau kerja di sini, mau nyogok gue pakai rokok? Bukan begitu. Saya tuh memang orangnya suka bagi-bagi. Kalau nanti saya kerja di sini, jadi pemimpin kamu enak. Gaji kamu saya bisa atur. Mau nggak? Oh boleh. Tapi jangan macam-macam ya, gue kepala kuli. Oh iya tenang aja. Berarti 5 sudah saya pegang. Karena kepalanya sudah saya pegang, 3 kepegang semua. Ya kan? Nurut sama si Gatot kan. Wah dapat saya. Belum kerja loh. Belum buka begitu. Jam 8 pas pintu dibuka. Si Gatot sama bilang, Ko Andre ini bos kita yang paling gede nih. Oh iya. Nah singkat cerita, akhirnya saya kerja 1 hari. Di situ mulai bekerja, diterima. Dan saya melihat tenaga staf. Namanya Eng Hao. Satu lagi si Eng Wat. Yang satu lagi Eng Hao ini pemegang stok, buku stok dan bagian operasional semuanya. Jadi kita manajer ya, menguasai situ. Eng Wat ini yang bagian nyetor uang, berarti orang kepercayaan bank. Yang satu lagi saya lupa siapa tuh. Pokoknya tenaga stafnya ada 3, orang pandai semua. Sedang saya gak bertitel. Mereka ada S1, orang pintar. Nggak mungkin bisa ngalahin mereka, betul? Nah ternyata ada bosnya ada 3 di situ. Datang lagi 1, oh ini Bengkun dia bilang. Bos kedua, yang pertama dia 50%, yang ngomong si Gatot nih. Dia 30%, nah ini yang terakhir Ahu 20%. Oh iya. Lalu saya minta hikmat sama Tuhan. Ternyata suruh ngatur. Bikin pajangan. Saya bilang, wah ini pajangan jelek banyak Tot. Gatot, ayo kita ganti. Ini pajangan gak benar begini. Kalau saya di Tanah Abang, waduh ini menjelek banget. Karena saya ngerti warna kan. Oh iya, atur. Saya ikut datang. Cakep ya, iya. Udah, lu diam ya. Nanti kalau Jack tanya, gue yang kerjain. Mau curi dia. Kepintaran saya mau diambil. Oh, gak apa-apa, kasih. Silakan. Udah. Gak lama cek keluar. Wedeh keren banget nih hari. Pajangan semua bagus ya cek. Iya, saya ikut. Saya yang kerja. Hebat loh. Iya. Si Gatot dongkol. Kerjaan si Andre bilang dia. Katanya. Kok dia bohong ya? Ya udah diam aja kamu, tenang aja. Udah. Nah besokannya cek coba kejujuran saya. Engwat punya kerjaan, suruh nyetor uang ke bank, saya yang pegang. Gue pengen tahu lu jujur nggak? Silakan. Pokoknya cek lihat, saya serba bisa punya. Saya kirim uang. Jadi kerjaan kan nggak ada orang kan, saya pergi ke bank. Langsung ada orang belanja, berantakan semua. Saya masih di bank lama kebetulan. Si Engwat suruh ngatur kayak kemarin. Yang saya kerjain itu. Kan bukan dia kerjain kan. Ngerti gak? Pajang itu yang kerjain saya kan. Nah cek loh. Wat, ayo kerja sekarang. Gue senang tuh, kemarin bagus tuh pajangannya. Ayo kerja. Bingung kan dia. Waduh gimana, bukan yang kerja dia kan. Sini salah. Dibantu masih Gatot. Gak juga lupa. Dia telepon. Dre, gimana nih? Gue kebabar ketahuan nih. Lah kamu ngaku-ngaku kerjaan saya bilang kamu. Udah. Akhirnya ketahuan kebongkar. Saya pulang. Begitu pulang masih berantakan kan. Udah. Saya pamer depan cek. Nih kerja. Sebentar selesai. Oh jadi yang kerja lu ya? Sini Pak. Lu pendusta ya. Lu gak benar kerjaan si Andre bilang lu yang kerjain. Ketahuan kan jelekannya? Udah. Gua gak percaya sama lu sekarang. Pembohong. Dek, pegang alih. Besok uang semua setor ambil. Kamu yang kerja. Udah naik. Dapat 1. Copot 1 kerjaan.
Dia bagian bawah. Karena lu belajar sama si Andre. Cara bersihin barang. Beresin barang. Dapat ya. Coba tuh saya kuat. Salah sendiri. Kenapa lu kasih? Bohongin gitu boleh. Ya salah sendiri kenapa mau bohong. Si Gatot ketawa aja. Udah. Akhirnya saya berdoa lagi. Baru 1 minggu lebih saudara. Saya bingung. Karena saya harus patahkan. Kalahkan pemimpin yang paling besar itu. Yang pegang stok. Namanya Eng Hao. Begitu kalau dagang pinter ngomongnya. Wow, gak mungkin bisa kalahin dia. Udah. Tuhan tuh hebat. Makanya saya katakan kalau kita andalkan Tuhan. Bukan andalkan kekuatan sendiri. Tuhan hebat. Akhirnya gudang disuruh saya ambil barang. Cek. Dre, coba ambil barang ke gudang. Ini ada barang pesanan dari Surabaya. 12 bal. Coba kamu kirim. Ya ambil. Ya ajak si Gatot semua. Ambil. Ada 9 bal sisanya. Menurut catatan ada 12 bal. Tapi tinggal 9 bal. Kemana 3 bal ini? Mungkin ke uruk kali ngomong waktu. Saya nggak tahu itu korupsi apa ya. Udah. Waduh Dre. Lu bisa ketemuin gak tuh 3 bal? Nggak tahu. Nanti saya cari deh. Udah. Cek mulai ragu-ragu. Kayaknya lu yang cocok nih. Udah. Begitu kirim 9 bal. Saya coret, saya punya saldo, apa maksudnya, stok. Masih ada 3 bal, tapi kok hilang? Kemana 3 bal ini? Saya selidikin dong, kirim 9. Waktu kirim 9 bal, saya belum lapor ke cek. Ternyata surat jalan 8 bal. 1 bal lagi dikorupsi lagi. Wah, bingung saya. Sampai di toko kenapa 8 ya? Kemana yang 1? Udah, bos yang paling muda, yang paling 20%, Dre, ini surat kirim ke Surabaya. Kok 8 bal? Diam loh. Jangan so tahu ya. Gue yang punya barang. Mau 8 bal, mau 9, pokoknya 8. Udah kirim, sebal gue kirim tempat lain. Oh iya. Saya orang gak bisa digituin saya orangnya. Karena saya hidup dalam roh. Saya hidup dalam kebenaran. Akhirnya saya bongkar di situ. Saya bilang, tunggu kok. Saya tidak mau begini. Barang udah dipak, udah naik ke ekspedisi. Bingung saya. Saya bilang cek. Saya keluar 9. Kenapa kirimnya 8? 1.500 jar kemana ini? Lu cari deh sampai ketemu. Kalau lu bisa ketemu, lu naik. Gua kasih semua tugas. Dia punya ganti kamu. Kayaknya lu bener cocok di sini. Udah. Bingung kan? Kemana larinya? Tuhan kasih hikmat lagi sama saya. Nah ini yang diandalkan roh ini seperti ini. Roh itu bicara sama saya. Kamu naik ke truk itu. Kamu kasih 2.000 sama dia. Uang saya suruh kasih 2.000. Waduh gimana Tuhan? Bang jangan tutup terpal. Mau tutup terpal. Mau tutup terpal. Kan kalau kita buka harus bayar kan. Saya kasih 2.000. 2.000 mau. Dulu kan kayak sekarang mungkin 200.000. Ya udah. Dibuka sama dia. Saya naik ke atas. Ini yang korupsi di bawah belak pinggang. So tahu lo kalau nggak ketemu gua pecat lo. Begituin. Bosnya ketiga. Saya lah Tuhan gimana? Hitung. 1, 2, 3. Bener 8. 1 kemana Tuhan? 1 kemana Tuhan? Tuhan bilang, kamu ke depan. Ke depan saya. Matahari nyorot. Shoot. Roh Kudus bantu saya. Matahari nyorot ke bawah. Ke lubang itu. Saya kenalin, saya punya bal. Itu bal sama, satu warna. Nah ada bawa ke pojok tuh, diumpetin bawah. Saya panggil kok saya, naik kamu ke atas. Sorry kok. Saya berhenti kerja kalau saya kalah, saya bilang. Naik kamu. Dia naik ke atas. Itu. 8 betul Dre. Lihat ke lubang itu. Dicubit saya, udah diam loh. Wah. Ya udah. Ketemu 9 bal. Mana? Ada di atas tuh, di bawah sekali. Oh, salah hitung. Diomelin si Gatot. 5 pegawai itu di kuli panggul. Sandiwara. Kerjasama. Dipanggil mencek. Dre. Ntar malam ke rumah. Ya. Ya cek. Waduh. Mau diapain saya nih? Karena bongkar rahasia kan. Yang ketiga juga panggil saya. Dre. Hebat. Lu bisa ketemuin barang hilang. Dia menganggap bukan dia gitu. Banyak orang curi,
Padahal dia yang nyuri. Dia nggak orang lain yang curi kan. Hebat lu kerjanya. Udah. Lu ntar sore jam 7 ke rumah gua. Jadi bos 1, bos 3 nih. Dua-duanya ngundang saya ke rumahnya. Mau ajak makan gitu. Udah. Cek sorry ya. Saya kayak yang ini dulu. Tenang cek. Wah gue tahu. Lu lihai ya. Ya udah. Saya deketin yang ketiga. Wah. Ajak makan udah. Mulai hari ini stok ini lu pegang. Kunci lu pegang. Tanggung jawab semuanya ya. Gua senang lu punya pegawai seperti lu. Lu orang jujur, orang baik, orang pintar, orang cerdas. Udah lu pegang semuanya. Sehingga gua turunin pangkatnya. Jadi anak buah lu. Ya, lu anak baik. Asal lu tutup mulut. Nah, ya beres, tenang aja. Tidak akan terbongkar. Semua beres. Udah, nanti kalau gua main lu ikut gua ya. Iya. Nah, sejak itu saya kerja jadi kepala dalam waktu 3 minggu. Tepuk tangan buat Yesus. Bisa kan akhirnya? Karena roh itu menolong kita. Karena dikatakan kita adalah umat pemenang. Tuh ya, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, kita hidup dalam roh, kita pasti menang. Dalam 3 minggu saya jadi pemimpin. Dan saya sangat disayang oleh 3 bos saya. Kenapa? Sejak itu usahanya maju banget. Karena tidak ada lagi yang korupsi. Tepuk tangannya mana? Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam praktis? Untuk bisa dapat hidup dalam roh? Ada petunjuk praktis ya. Nih. Buka Yefanya 1 ayat 7. Yefanya. Nah, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Saya lebih senang Tuhan Yesus daripada Tuhan Allah ya. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Petunjuk praktis adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Menyembah Dia. Minimal ya 10 menit lah satu hari. Kalau 1 jam kan mungkin malas ya kelamaan. 10 menit lah nyembah. Mungkin di kamar mandi kita nyembah. Mungkin kita lagi tidur. Mungkin kita bangun tidur nyembah Dia. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Itu nama berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, petunjuk praktis untuk kita hidup dalam roh adalah berkomunikasi dalam Roh Kudus. Bagaimana Pak berkomunikasi dengan Roh Kudus? Bicara. Apa yang masih kurang dariku Tuhan? Apa yang masih kurang yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku rubah sikapku Tuhan? Nanti Dia akan kasih tahu kita. Itu yang namanya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa Tuhan aku sakit ini? Kenapa aku begini? Seperti yang pada Paulus kan? Duri dalam daging. Itu dia bertanya, itu ditaruh. Karena manusia kalau tidak ditaruh seperti itu, dia akan lupa, dia akan lari terus. Betul enggak? Justru penyakit itu dipakai oleh Tuhan untuk mengikat kita. Supaya kita berbuat baik dan sadar bahwa Tuhan itu ada. Dia mengikuti kehidupan kita. Ya, makanya saya katakan bahwa jangan takut. Buka komunikasi dengan Tuhan dengan cara menyembah Dia. Nah, baru kalau kita sudah berhubungan pribadi dengan Dia, maka Tuhan memberikan karunia penglihatan. Itu. Kisah 16 ayat 9-10 coba lihat. Tuhan kasih penglihatan. Nah ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Betul nggak Roh Kudus yang kasih tahu? Paulus pernah ngalami? Sering. Itu penglihatan. Karena kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sering berkomunikasi dengan Tuhan. Maka Tuhan bisa kasih tahu apa. Contohnya. Ketika waktu saya pacaran dengan istri saya belum ke rumah, saya bisa tahu rumahnya kayak apa. Itu penglihatan. Saya bilang, ini rumah siapa? Yang sampingnya ada gang kecil untuk lewat. Di situ banyak pohon-pohonan. Terus muter. Tengah-tengah rumahnya. Itu rumah koko saya. Oh. Ya. Dan rumah siapa yang di atas saya ada 4 anjing. Ujung-ujung. Di atas plafon ada 4 anjing hitam. Itu rumah saya, kata Cici. Apa maksudnya? Ada 4 kendi di ujung-ujung. Itu percaya dengan dukun. Maka ada 4 anjing hitam di atas. Saya begitu datang ke rumahnya, saya bongkar, saya lihat, saya hancurin semuanya. Sejak itu kokonya pada bertobat. Tepuk tangan buat Yesus.
Itu penglihatan dikasih oleh Tuhan. Padahal masih baru pacaran kan. Belum full gas, full timer belum. Orang pacaran kok tahun 81, baru 9 tahun saya bertobat. Belum dibaptis. Baptis sudah tapi belum selam. Sudah dikasih karunia penglihatan. Yang kedua, mendengar suara roh jelas. Orang yang punya tinggal dalam roh itu, maka suara roh Kristus akan jelas secara audible. Dengar jelas, bisa ngobrol. Kan tahu sini kalau Tuhan lagi bicara sama saya kan, saya pakai mic. Orang nonton liatin. Oh ya, masa sih? Nah orang bingung. Si Koko lagi ngobrol sama siapa tuh? Itu Roh Kudus. Kisah 10 ayat 19-20. Coba lihat di sana. Kita akan selesaikan ya waktunya. Ya. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau tuh. Ya. Audible kan? Ada 3 orang yang mencari engkau. Terus ayat 20. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Waktu saya dapat kerjaan yang itu, yang di kota, lain lagi. Ini saya kerja pernah itu waktu di Tanjung Sari, CV Tanjung Sari, pemiliknya Edi Tansil waktu itu. Di tahun 70-an. Ini percis. Roh Kudus menyuruh orang itu datang ke rumah saya untuk membawa saya ke sana. Belum saya datang ke rumahnya, ke tempat saya kerja, saya sudah kasih tahu, kan naik sepeda dari Tanah Abang menuju ke Kali Besar Selatan apa Kali Besar Timur ya? Selatan kayaknya. Kali Besar Selatan, Kali Besar Timur nomor 30C. Nah, si Encek ini orang tua ini, lu kan kerja gue bawa ke kota ya. Ayo naik sepeda. Cek, saya tanya dulu. Kalau itu benar, saya akan kerja di situ. Kenapa? Tadi malam saya dikasih lihat sama Tuhan. Lu ngomong Tuhan mulu, dia bilang gitu. Coba, apa? Betul nggak? Kantor yang saya akan kerja ini depannya kali. Ya Kali Besar Timur, ya kali lah. Oh iya, bukan itu aja. Betul nggak? Kantornya gede, panjang, warna krem. Iya. Nanti waktu pintu dibuka ada 3 WC. Iya. Kok bisa tahu loh? Nah nanti di depan sebelah itu ada 3 meja. Saya akan diterima dengan yang di tengah. Lalu di tengah itu akan merintahkan saya untuk ke belakang. Ada seorang engkok-engkok. Rambutnya kayak saya sekarang begini, klimis. Rambutnya klimis. Seperti inilah sisirannya. Dan dia sedang merokok. Orang yang kurus, saya diterima sama dia dan langsung suruh kerja. Ya udah kalau gitu pasti benar. Pergilah kita ke sana. Sampai sana, tuh kan kali, tuh kan benar warna krem. Nah ini pintu dibuka, ntar ada WC 3 nih. Nah ntar di situ ada meja 3. Saya terima langsung sama yang tengah. Ternyata itu bagian terima pekerja apa namanya? HRD ya. Nah, tahu nggak? Begitu saya dibuka, benar. Dan di dalam itu gerbang besi itu, dalamnya semua motor semua. Benar. Kok bisa ya kamu? Itu Roh Kudus punya kerjaan. Makanya saya bilang, saudara semua firman yang ada di tertulis, saya alami dan saya dapat. Waktu saya diterima oleh Mr. U di tengah-tengah, benar saya nggak dibawa ke samping, nggak ke kiri, ke kanan, di tengah-tengah. Langsung dia tunjuk suruh menghadap Edi Tansil. Kamu ada ketemu, kamu dipanggil sama dia. Langsung dia angkat kaki dia sebelum merokok. Lu mau kerja sama gua? Iya. Nama kamu siapa? Andre. Udah, mulai sekarang kamu langsung kerja. Nggak usah tanya-tanya. Gua terima lo. Langsung kerja. Sesuai dengan apa yang saya lihat. Maka saya katakan, hiduplah dalam roh. Engkau pasti menang dan diberkati. Tepuk tangan yang keras Pak Yus. Ya, silakan. Ayo kita berdiri semuanya. Kita akan seperjamuan dengan Tuhan. Siapkan perjamuannya. Tunggu sebentar, saya ambil dulu. Mari kita doa. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, sebentar kita sama-sama seperjamuan dengan Tuhan. Hendaklah kalian percaya bahwa roti dan anggur ini bukan nambang lagi. Sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 6
ayat 50-54. Bahwa tubuh Tuhan benar-benar makanan dan darah Tuhan benar minuman. Maka kami percaya ketika kami melakukan dengan benar, maka kami pasti diberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ambillah. Saudara yang di rumah boleh siapkan rotinya dan anggurnya. Boleh pakai air sirup, boleh pakai roti. Yang penting kita periksa diri kita sebelum seperjamuan dengan Tuhan ya. Apakah masih ada benci, masih ada kesalahan, dosa. Singkirkan semua itu dari hadapanmu karena kau akan seperjamuan dengan Tuhan. Apabila kamu melakukan perjamuan dengan benar, maka hidupmu pasti diberkati Tuhan ya. Mari saudaraku siapkan diri saudara. Angkat rotinya tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada suatu malam waktu dia diserahkan mengambil sepotong roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Lalu dia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti, kita katakan ini roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberi keselamatan. Yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna. Untuk menyempurnakan jiwa dan rohku. Untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Agar kami tidak terkapar di meja operasi. Agar tidak terkapar di rumah sakit. Agar kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak akan terkapar di ruangan ICU. Kami tidak akan sakit kanker, prostat, autoimun. Kami tolak penyakit tumor, leukemia, segala bahaya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, roti yang pegang apakah Anda percaya tubuh Tuhan? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami. Kami tidak akan bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan. Sampai usia 90 tahun lebih kami tidak sakit-sakitan Tuhan. Kau akan angkat semua penyakit kami Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan anggurnya. Demikian juga mengambil cawan sudah makan. Lalu dia berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang menteraikan udaraku. Perbuatnya setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu sudah memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Kita angkat anggurnya, kita kan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan kami semua berjanji untuk hidup di dalam pertobatan. Kedua, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua pasti disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak akan migren, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami telah penyakit kista, tumor, jantung, paru-paru, lever, ginjal, diabetes, darah tinggi, dan darah rendah. Oleh darah Kristus membalut, menyembuhkan semua penyakitku. Sebut penyakit Anda masing-masing dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan Kristus ini lebih dari roti mana. Kami telah miskin, bangkrut, pengangguran. Kami tolak roh hutang dalam keluarga kami. Dalam usaha kami diberkati. Kami tolak resesi ekonomi. Kami tolak segala virus, demam berdarah, malaria, campak Jerman, flu burung, formalin, flu kuda, flu babi. Semua kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Anda percaya darah Tuhan? Minumlah dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Tiba saatnya saudaraku, karena kita sudah seperjamuan Tuhan, bagi saudara yang sedang sakit, berimanlah hari ini saya berkesempatan untuk mendoakan saudara. Mungkin ada yang sakit kaki, mungkin ada yang sakit kepala, mungkin ada yang sakit pinggang. Percayalah dengan minyak urapan. Saudara boleh keluarkan minyak urapan saudara. Saya tunggu 2 menit biar saudara bisa menyiapkannya.
Saya mau berdoa selama 2 menit ini untuk minyak urapan ini. Bapak, aku berdoa untuk setiap jemaatmu yang ada di rumah yang sedang menyiapkan minyak urapan itu. Kami semua percaya bahwa minyak urapan ini bisa Tuhan ubah menjadi kuasa Tuhan. Sehingga ketika dipergunakan yang sakit, semua yang sakit akan disembuhkan. Apabila digunakan untuk rumah tangga, diberkati. Untuk usaha, untuk toko, semua diberkati. Karena minyak urapan penuh dengan kuasa. Karena itu iman percaya kami. Maka sekarang saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, terimalah minyak urapan ini. Karena minyak bukan minyak biasa lagi, tapi minyak yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Minyak zaitun sehat ya saudaraku ya. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, saat ini aku melihat engkau yang di rumah sakit. Percayalah bahwa Tuhan menghampiri saudara, mendatangi saudara untuk menjamah dahi saudara. Rasakan itu. Kalau engkau sakit pencernaanmu, kalau sakit lambungmu, percaya hari ini Tuhan sembuhkan saudara. Kalau saat ini telingamu, atau mungkin kakimu, atau tanganmu, atau pinggangmu, atau ginjalmu, atau jantungmu, percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah kalian semua. Jadilah saksi Tuhan. Ceritakanlah bahwa hari ini kau mendengar firman Tuhan dan Tuhan memberikan bonus pada saudara, yaitu kesembuhan. Hiduplah dalam roh supaya Anda dipelihara Tuhan, dibela Tuhan, menjadi umat pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Percayalah engkau sudah dipulihkan. Saya kembali kepada worship leader supaya berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa, kami mempersiapkan persembahan kami yang terbaik. Terima kasih buat selalu kebaikan Tuhan ada dalam hidup kami, ada dalam rumah kami, ada penyediaan Tuhan selalu dalam rumah kami, dalam hidup kami bersyukur. Terima kasih, inilah persembahan yang akan kami persembahkan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Kita memberikan yang terbaik. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi mari naikkan syukur kepadanya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami percaya selalu baru, selalu
Tuhan. Terima kasih Bapak buat ibadah ini. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Kami bersyukur di saat kami memuji menyembah Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Ada sukacita, ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera. Bahkan ada pengurapan-Mu, pengurapan Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Terima kasih buat firman-Mu, firman yang berkuasa melawat setiap kami, mengubahkan setiap kami, bahkan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak buat setiap jemaat yang sama-sama menyaksikan dan ikut beribadah bersama dengan kami. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber penolong dalam kehidupan mereka. Biar apapun yang menjadi kebutuhan, kerinduan hati umat-Mu, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban atasnya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Melkisedek bersama dengan keluarga. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu yang heran dan ajaib. Bahkan pengurapan Tuhan terus mengurapi kehidupannya, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan melalui kehidupannya. Terima kasih Bapa, memberkati Indonesia, dan kami terus perkatakan shalom atas Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih penyertaan Tuhan selalu ada buat bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Tengadahkan wajah saudara, pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati setiap pekerjaanmu, dan diberkatilah anak cucumu. Engkau akan jadi kepala bukan ekor, senantiasa naik bukan turun, karena Tuhan sumber berkat itu. Yesus namanya yang selalu mengasihi kita, senantiasa menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, terus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan mempermai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat itu, Yesus katakan, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, I worship Your holy name, I worship Your holy name. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.